Halo semua, salam kenal. Aku Raihan Badrahdipura dan selamat datang di videoku. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis video game dan dampak pandemi terhadap pemasarannya. Pandemi COVID-19 merupakan sebuah bencana yang mengguncang seluruh sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian bahkan bangkrut akibat COVID-19. Namun, beberapa perusahaan justru dapat mengambil keuntungan bahkan tumbuh lebih pesat akibat momentum pandemi. Salah satu sektor atau bidang yang mengalami peningkatan adalah industri gaming atau permainan elektronik. Topik video games ini saya ambil karena video games merupakan suatu hal yang sering saya konsumsi untuk menghilangkan stres dan memberikan hiburan selama masa pandemi ini. Dan saya kira ini masuk dalam kegiatan bisnis di sekitar saya. Berikut adalah analisis industri gaming dan bagaimana ia dapat meraup keuntungan dari kondisi pandemi. Pandemi COVID-19 memaksa pemerintah untuk memperlakukan physical distancing, di mana masyarakat dipaksa untuk di rumah saja. Ini menyebabkan masyarakat yang biasanya mendapatkan hiburan dari luar, seperti pergi berpariwisata, ke bioskop, dan nongkrong, harus mencari alternatif hiburan yang dapat dinikmati secara nyaman dan aman di dalam rumah. Salah satu alternatif hiburan tersebut adalah video game. Menurut artikel newzoo.com yang ditulis oleh Tom Wichmann pada bulan Mei tahun ini, pada akhir 2020, pasar video game akan menghasilkan pendapatan sebesar 159,3 miliar US dollar dan akan bertumbuh dari tahun ke tahun atau year on year growth sebesar plus 9,3%, yang bisa dibilang cukup sehat. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Padahal menurut ramalan World Economic Outlook atau WEO, pertumbuhan global selama 2020 akan menjadi minus 4,9%. Dalam video ini, kita akan analisa dan mengupas bagaimana dampak pandemi pada industri video game dan bagaimana strategi industri video game dapat menanggulangi dan memanfaatkan momentum tersebut. Dalam menganalisa dan mengembangkan sebuah strategi pemasaran, pertama, kita harus melihat value segment, value proposition, dan value network yang dimiliki oleh sebuah produk atau jasa yang ingin kita pasarkan. Value segment bagi sebuah video game adalah sesuatu yang sangat variatif, karena jenis dari konsol, platform, atau game yang menjadi produk utama dari industri video dapat diubah untuk menargetkan sebuah demografis tertentu. Contohnya, permainan match free seperti Candy Crush akan lebih menarik generasi tua. Sebaliknya, generasi yang lebih muda akan lebih tertarik pada game yang bersifat first person shooter seperti Counter-Strike atau game MOBA atau multiplayer online battle arena seperti Dota 2 dan Mobile Legends. Value proposition dari video games adalah sebuah pengalaman yang dapat memberikan hiburan bagi para penggunanya. Hal inilah yang semakin berharga seiring pandemi ini berlanjut. Terbatasnya opsi untuk berkegiatan di luar rumah menyebabkan kegiatan dalam rumah seperti bermain video game contohnya bisa lebih berharga karena hilangnya opsi-opsi lain. Selain hiburan, video games juga memberikan kesempatan bagi marketer dari industri lain yang ingin memasarkan produknya dalam video game. Bisnis dari industri lain seperti industri fintech, industri teknologi, dan digital marketplace seringkali menggunakan iklan dalam video games sebagai salah satu channel pemasarannya. Ini dikombinasikan dengan rata-rata waktu yang dihabiskan masyarakat di depan layar yang meningkatkan nilai dari membeli iklan dalam video games. Hal ini juga dimanfaatkan oleh industri video game dalam memasarkan produknya di YouTube dan platform digital lainnya. Value network yang dimiliki video games karena ini sebuah industri yang berbasiskan teknologi tetap dapat dipertahankan karena pekerja dalam industri ini sudah terbiasa dalam berkomunikasi secara daring dan memiliki sumber daya manusia yang canggih untuk melaksanakan tugas dan komunikasi antar organisasi dalam industri ini secara daring. Pandemi COVID-19 ini juga membuka kerjasama yang lebih banyak dengan network lain, seperti organisasi olahraga
tradisional bersifat fisik seperti NASCAR dan Major League Baseball atau MLB untuk membuka event perlombaan online menggunakan video game yang tentu membantu meningkatkan bisnis video game tersebut. Seperti Sony yang menjadi partner dari MLB untuk mengadakan liga kecil yang berisi 30 pemain profesional MLB untuk memainkan game MLB The Show. Setelah mengenal lebih baik mengenai value yang diberikan oleh video games, kita dapat menggunakan analisis SWOT untuk menimbang bagaimana pandemi ini dapat mempengaruhi industri video game. Strengths. Industri video game sebagai sebuah industri yang mengandalkan teknologi dan internet memiliki sebuah market yang tidak perlu mengandalkan barang fisik dari produk yang dia jual. Khususnya pada game PC dan mobile yang tidak perlu menggunakan konsol khusus dan CD yang biasa diperlukan untuk memainkan sebuah game. Hal ini juga menguntungkan industri video game karena tidak perlu banyak melakukan adaptasi dari cara kerja bisnisnya karena sudah terbiasa melakukan apa saja secara online. Konsumen produk yang merupakan bagian dari komunitas gaming merupakan konsumen yang sudah terbiasa menggunakan teknologi, sehingga tidak perlu pembiasaan untuk beberapa perubahan yang tadinya offline menjadi online, kalaupun ada perubahan. Weakness. Kegiatan dari industri video game tidak semuanya dilakukan secara online. Perkantoran, acara expo, dan acara turnamen e-sportsnya biasanya dilakukan secara offline. Hal ini membuat event-event tersebut terpaksa harus dijadikan online atau semi-online. Salah satu contohnya adalah expo video game terbesar di dunia, yaitu E3 yang tadinya akan diselenggarakan bulan Maret 2020, terpaksa harus dibatalkan karena takut akan penyebaran COVID-19. Opportunity. Seperti yang telah dibicarakan pada poin value proposition, pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan waktu yang dihabiskan di depan layar dan di dalam rumah. Hal ini menguntungkan bagi bisnis video game yang mengandalkan iklan online untuk memasarkan produknya dan pengiklan di video game yang mendapatkan value lebih dari iklan yang mereka pasang, sehingga video game dapat memberikan harga yang lebih mahal untuk iklan tersebut. Threat. Pandemi COVID-19 dapat mengancam bisnis video game dalam berbagai aspek seperti retailer video game yang terpaksa harus tutup akibat kebijakan pemerintah seperti rilis game yang terhambat akibat pandemi COVID-19 dan juga manufaktur konsol video game di China yang terhambat akibat peraturan physical distancing. Menurut Strategic Opportunity Matrix, strategi yang harus diadopsi oleh industri video game adalah Market Penetration Strategy. Karena menggunakan produk yang lama atau tidak banyak perubahan akibat pandemi untuk mengambil pasar yang baru, yaitu adalah demografi masyarakat yang terjebak di dalam murah. Beberapa strategi market seperti penetration yang dilakukan adalah sebagai berikut. Penetration pricing. Dengan menurunkan harga lebih rendah daripada kompetitornya, hal ini dilakukan dengan konsep free to play, di mana game tersebut gratis untuk dimainkan, namun memiliki iklan yang di dalamnya memerlukan pembayaran untuk penghilangan iklan tersebut atau in-game purchases, yang merupakan pembelian yang dapat dilakukan dalam sebuah game. Contohnya adalah game Among Us, salah satu game yang laku keras di tahun 2020, yang gratis untuk di-download dan dimainkan, namun memiliki iklan dan beberapa aksesoris permainan yang hanya bisa didapatkan dengan membayar untuk game tersebut. Develop new strategic alliances. Beberapa perusahaan gaming memiliki kerjasama dengan perusahaan non-gaming. Contohnya, Electronic Arts atau EA Sports dengan UFC atau Ultimate Fighting Championship yang memiliki produk game UFC 4 yang baru diluncurkan tahun ini. Kerjasama ini menguntungkan EA karena dapat memanfaatkan fanbase yang dimiliki UFC dan menggunakan acara UFC untuk memasarkan produknya. Kerjasama ini juga bermanfaat bagi UFC karena memberikan UFC kesempatan untuk mengembangkan sumber pendapatan yang baru. Selain kedua strategi tersebut, industri gaming juga dapat memanfaatkan beberapa metode promosi untuk memasarkan barangnya. Twitch streaming. Twitch.tv adalah sebuah platform website live streaming untuk gamer yang sekarang memiliki lebih dari 15 juta subscriber.
Sebuah perusahaan dapat mengiklankan gamenya dengan cara beriklan di sebuah stream atau mensponsori stream tersebut. Gamer sponsorship atau endorsement. Influencer dan blogger seperti selebriti mainstream juga memiliki pengaruh yang besar dalam audiensnya. Apabila blogger dan influencer ini membuat sebuah let's play atau tutorial sebuah permainan, ini dapat menjadi ajang promosi untuk permainan atau game tersebut. Mobile gaming ads. Iklan game HP atau mobile game sangat efektif untuk dilakukan karena target marketnya pasti memiliki kriteria yang sesuai untuk mengkonsumsi game. Hal ini merupakan keuntungan besar untuk developer mobile game karena sudah dipastikan yang melihat iklan tersebut menyukai mobile games dan memiliki mobile phone untuk dapat mengakses game tersebut. Secara garis besar, momentum pandemi COVID-19 ini memberikan dampak bagi industri gaming, yaitu adalah dampak positif, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan gaming menjadi sebuah industri yang lebih berkembang dengan konsumen yang lebih beragam lagi. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain waktu.